Oke, ketemu lagi sama gue Rizal di Let On Techno. Dari kemarin-kemarin gue udah bahas soal kamera, gue juga bahas soal editing, dan di video kali ini gue mau bahas soal VGA. Emang agak cukup jauh sih, tapi karena ini masih berbau teknologi dan channel ini juga ngebahas tentang hal-hal yang berbau teknologi, jadi menurut gue selama ini masih menarik dan layak dibahas, jadi nggak ada salahnya gue jadiin konten ya. Dan konten kali ini cukup menarik, gue mau bahas tentang VGA-VGA dengan brand-brand yang nggak terkenal ya. Di Indonesia sendiri sebenarnya banyak banget brand-brand VGA yang terkenal, dari mulai kayak Asus, terus MSI, ada Gigabyte, terus ada FGA juga. Dan ternyata itu masih banyak banget brand VGA yang nggak kita kenal. Dan semuanya ini datangnya dari Cina ya. Semuanya yang gue cari itu datang dari Cina. Sebenarnya kalau dari Cina sendiri itu banyak banget sih VGA-VGA yang bagus, kayak Zotac, terus ada Colorful, ada eGames, ada Inno3D. Itu brand-brand VGA yang terkenal gitu dari Cina di Indonesia. Dan VGA-VGA yang mau gue kasih tahu ke kalian ini yang nggak terkenal, ini brandnya dia cenderung fake katanya sih gitu. Cuman gue juga nggak berani bilang ini fake apa real ya, karena susah banget cari reviewnya dan gue pribadi belum pernah nyoba. Nah, buat kalian yang penasaran brand apa aja sih yang nggak terkenal tapi ternyata ada, langsung aja kita bahas di video kali ini. Langsung kita masuk ke brand VGA pertama yang nggak terkenal, yaitu pertama ada Edbo 2. Nah, si Edbo 2 ini 750 Ti, logonya ini Cina, tapi secara tampilan sebenarnya nggak ada masalah sih, dia keren ya. Tapi kalau logo Cinanya dilepas kayaknya lebih keren sih. Nah, ini looknya hitam dengan aksen merah. Kelihatan normal-normal aja ya. Dan gua nggak menemukan ini apakah VGA ini fake atau real, gua nggak tahu. Oke, next ya. Yang kedua ada full color. Ya, mirip-mirip lah sama Colorful ya. Nah, full color ini dia juga dari Cina datangnya, dan bentuk boxnya kayak gini, hitam, terus ada logo Predatornya. Dan di sini nggak dijelasin ini jenis VGA apa. Tapi biasanya rata-rata VGA dengan brand-brand yang tidak terkenal atau yang cenderung fake itu rata-rata kalau nggak 750 Ti, dia 950 atau nggak 1050. Rata-rata sih kayak gitu. Nah, kalau dari look tampilan VGA-nya sendiri sebenarnya kelihatan normal sih. Dia punya body putih dengan aksen gold ya. Cuman kita nggak tahu apakah ini dia fake atau real juga, karena gua nggak menemukan si reviewnya ya. Oke, lanjut aja kita ke brand ketiga. Ada yang namanya Graphics Player. Nah, si Graphics Player ini dia menunjukkan speknya dengan tabel kayak gini. 750 Ti, 2GB, DDR5, 128 bit. Dan ini adalah detail dari performanya. Dan gue nggak tahu sih ini apakah bener apa enggak ya. Dari stream prosesornya gue nggak tahu, core clock sama memory clocknya gue nggak tahu, tapi yang gue tahu ini dari size memorinya itu bener 2GB, terus dari jenis memorinya GDDR5, sama memory width-nya bener 128 bit. Nah, mungkin kalian bisa cek sendiri apakah ini bener spek dari 750 Ti atau salah ya. Oke, next ada dari Heraihe. Nah, Heraihe sendiri ini tampilannya keren ya. Sebenarnya tampilannya keren-keren gitu. Cuman gue juga nggak tahu apakah dia sekeren tampilannya. Dan sama, ini 1050 Ti. Gue juga nggak dapat ini reviewnya apakah dia fake atau enggak. Gue nggak tahu. Mungkin kalian yang pernah pakai VGA yang udah gue bilang tadi mungkin bisa tulis di kolom komentar. Oke, next ini ada Macy. Nah, ini menurut gue udah jelas fake sih. Ini Macy GeForce. Pertama gue nggak dapet tampilan VGA-nya langsung itu kayak gimana. Jadi gue cuma dapet boxnya aja. Dan di sini ditulis GTX 960M 4GB DDR5. Yang gue tahu itu seri M VGA itu buat laptop. Jadi kayaknya nggak mungkin deh dijual kayak gini gitu. Jadi udah pasti kayaknya ini fake sih. Oke, lanjut ada Veineda GTX 1050 Ti 4GB. Tuh kan pasti rata-rata 1050 Ti gitu yang dibikin tuh rata-rata 750, 1050. Nah, dari looknya sendiri kayaknya si heatsinknya ini apa ya? Dia kecil ya. Fan-nya gede tapi heatsinknya kecil. Jadi dia kelihatan kurus gitu, terus dalam-dalamnya kayak kelihatan kayak fake sih. Tapi juga gua nggak tahu ya. Nah, lanjut kita ke brand selanjutnya ada XH-VGA. Nah, kalau dari looknya sendiri si XH-VGA ini bagus ya. Dia hitam terus ada aksen birunya, tapi gue dapat konfirmasi dan review
kalau si XH-VGA ini tuh fake dan ini tuh 960. Jadi GTX 960. Nah, segitu VGA dengan brand-brand yang nggak terkenal ya. Nah, buat kalian yang pernah pakai atau pernah coba dan kalian mau sharing ke kita gimana pengalaman memakai VGA dengan brand-brand nggak terkenal, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Dan sekarang tuh lagi rame banget yang namanya fake VGA ya. Jadi VGA tipuan gitu. Jadi apa sih sebenarnya VGA tipuan ini atau fake VGA? Ini simpelnya ya, mereka bikin VGA dengan seri rendah, dia buat jadi seri tinggi. Simpelnya sih kayak gitu. Contoh misalnya dia pakai VGA GTS 450, dia buat ke GTX 950. Nah, itu salah satu contohnya kayak gitu. Dan kalau misalnya si VGA ini dipasang ke komputer kalian, itu komputer kalian dia bakal ngebaca GTX 950 meskipun bukan, karena si BIOS-nya sendiri udah dirombak ya sama si penjualnya, itu biasanya udah dirombak, namanya udah diganti gitu. Cuman performanya itu tetap nggak akan bisa dirubah. Jadi kalau misalnya kalian beli fake VGA itu pasti performanya bakal jauh drastis banget dari VGA aslinya. Nah, gimana sih caranya cek biar tahu VGA kita ini asli atau enggak? Ya simpel, kalian tinggal download aja GPU Z, terus kalian cocokin dengan website. Misalnya kalian nggak tahu nih performa VGA kalian kayak gimana, ya udah kalian tinggal search aja, misalnya pakai Nvidia. Kalian search aja info dari 950 misalnya, dan kalian cari tahu gitu gimana performanya dari core clock-nya, terus juga jenis memorinya apa, size memorinya berapa, itu nanti ketahuan. Dan kalau misalnya ini cocok berarti VGA kalian real. Tapi kalau misalnya nggak cocok, itu udah pasti VGA kalian fake ya. Jadi hati-hati buat kalian yang beli VGA, jangan tertarik sama VGA yang murah. Kalian juga harus tahu gitu, banyak banget VGA yang fake ya, beredar terutama dari Cina. Nah, mungkin sekian video dari gue ya. Buat kalian yang mau request konten apalagi yang harus gue buat, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian suka video ini, kalian bisa like, komen, dan subscribe.